Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pagi hari ini berjumpa dengan sapaan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini Selasa, 26 November 2024. Harapannya kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan, dan ada sukacita dalam diri kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu karena kami ingin terus bertumbuh dalam pengenalan firman. Karena itu, siapkan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sabda pagi hari ini kita baca dari Sakaria 8 ayat 4 sampai ayat 8. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang sanggup melakukan hal-hal besar yang kadangkala atau yang memang tidak bisa kita lakukan. Tuhan bisa melakukan hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel yang mengalami penghukuman oleh Tuhan, lalu kemudian dibawa pulang kembali ke negeri mereka, tak membayangkan bahwa mereka akan mengalami suatu sukacita yang besar. Mereka tidak membayangkan bahwa suasana hidup seperti yang mereka pernah alami sewaktu mereka masih berada di negeri mereka akan dialami kembali. Nah, suasana itu terjadi ketika Tuhan memulihkan mereka dengan menghadirkan suasana yang damai, suasana yang aman, suasana yang penuh sukacita. Yang digambarkan dalam ayat 4 dan seterusnya tadi. Dikatakan, akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Jadi, suasana tempat tinggal mereka, suasana kota mereka akan menjadi satu suasana yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita, di mana ada orang-orang yang lanjut usia, yang hidup dengan tenang, ada anak-anak yang bisa bermain dengan puas, dengan baik, dan itu menggambarkan suasana kehidupan yang diberkati Tuhan. Makanya Allah mampu melakukan hal itu. Jika kita melihat pada ayat yang ke-6, di situ Tuhan berfirman, kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, artinya mereka menganggap sepertinya sukar kalau hal itu terjadi kembali. Kalau suasana itu datang kembali. Tuhan katakan, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Artinya yang mustahil bagi manusia
tidak mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Impossible for man, possible for God. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Maka dia katakan, sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbit matahari sampai kepada negeri terbenamnya matahari. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Inilah yang Tuhan janjikan kepada umat Israel. Ia mampu mengubah sesuatu yang dalam pandangan umat tidak mungkin. Dia mampu melakukannya bagi umat. Dia mampu mendatangkan sukacita. Dia mampu mendatangkan damai bagi mereka. Karena itu, saudara-saudara, jikalau kadangkala kita melihat di sekeliling kita, melihat dalam kehidupan kita, seolah-olah gelap, seolah-olah pergumulan terlalu besar, seolah-olah pergumulan tidak mampu kita lewati, lihatlah itu sebagai pencobaan dalam hidup. Jika itu pencobaan dalam hidup, maka pasti ada maksud Tuhan di balik pencobaan-pencobaan itu. Dia mampu mengubah yang tidak mungkin, yang mustahil, menjadikannya mungkin bagi umatnya. Dan itu sudah ia lakukan kepada umat Israel. Berarti ia pun dapat dan mampu melakukannya dalam kehidupan dan bagi kehidupan saya dan saudara-saudara sekarang ini. Datanglah kepada Tuhan. Dia mampu mengubah yang mustahil bagi kita. Dan mendatangkan damai, sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama, tertanam dalam hati kami, dan berbuah dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, dalam tugas dan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 November 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.